Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan hari ini kita masih di buku 3D tema 7 perkembangan teknologi. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan untuk yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya Bu Pena kelas 3. Oke, langsung saja kita ke tema 7, subtema 3. Hari ini kita di pendamping pembelajaran 5 ya. Halaman 66. Ya, pendamping pembelajaran 5 halaman 66 ini dimulai untuk muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.6 dan 4.6 tentunya. Ayo berlatih. Nah, ini ada teks ya tentang penggunaan internet secara sehat. Oke, di sini saya baca terlebih dahulu. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Saat ini masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bahkan bermain. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Oke, kita ke paragraf yang ketiga ya ini ya. Sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Beberapa media sosial yang disediakan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita dapat memanfaatkan situs-situs belajar, berkreasi dengan melihat video-video kerajinan tangan, dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai pelajar. Namun, banyak kasus kejahatan yang bermula dari internet. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Ya, itu tadi teks tentang penggunaan internet secara sehat. Nah, sekarang kita ke soal yang pertama. Tandailah kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, untuk kalimat utamanya di sini rata-rata di awal paragraf ya adik-adik. Oke, ini saya tandai terlebih dahulu ya. Kalimat utama. Mungkin adik-adik bisa menggunakan stabilo atau enggak, bisa digaris ya. Jadi kalimat utamanya ini ada di kalimat yang pertama ya di setiap paragrafnya. Ada di sini saya gunakan pulpen warna hitam. Ya. Karena diminta untuk menandai, berarti di sini saya tandai dengan menggunakan garis. Oke ya, nih. Jadi untuk yang paragraf pertama, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama ya. Kemudian demikian juga untuk yang paragraf kedua. Ya, internet memiliki jaringan yang sangat luas ini. Ada di kalimat pertama juga. Ya, ini ya. Kemudian untuk yang paragraf yang ketiga ini juga di kalimat pertama ya, paragraf ketiga ini kalimat utamanya di kalimat yang pertama atau kalimat ke-1. Ya, ini adik-adik sudah saya tandai semua. Jadi ini untuk yang paragraf pertama, kalimat utamanya. Ini paragraf kedua dan yang terakhir paragraf yang ketiga. Jadi yang namanya kalimat utama sekali lagi perlu diingat ya, bahwa satu kalimat utuh, tidak boleh ada satu kata pun yang dihilangkan. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Tulislah gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan pokok ini sudah saya tuliskan. Nah, gagasan pokok setiap paragraf ya, adik-adik. Oke, di sini. Nah,
Untuk gagasan pokok paragraf yang pertama itu adalah manfaat internet dalam kehidupan masyarakat. Kemudian paragraf yang kedua, jaringan internet sangat luas dan memberi informasi yang kita butuhkan. Paragraf yang ketiga, kita harus bijak dalam menggunakan internet. Nah, itu gagasan pokok setiap paragraf. Lanjut ke soal nomor 3. Tandailah kalimat pendukung pada setiap paragraf. Nah, untuk kalimat pendukung ini sebenarnya selain kalimat utama, berarti dia adalah kalimat pendukung ya, karena diminta ditandai ya kalimat pendukungnya. Maka di sini langsung saya kasih tanda ya Dedek, kalimat pendukungnya saya kasih pulpen warna yang berbeda. Ini warnanya merah. Sebagai penanda ini adalah kalimat pendukungnya. Berarti selain kalimat utama, dia adalah kalimat pendukung. Oke, sisanya dari kalimat utama. Oke, ini paragraf yang pertama ya. Jadi kalimat pendukungnya untuk paragraf pertama ini yang saya kasih warna merah. Nah, untuk yang paragraf kedua, oke adik-adik, ini untuk yang paragraf kedua ini yang saya kasih warna merah. Jadi selain kalimat utama itu dia adalah kalimat pendukung. Ini paragraf kedua ya yang kasih warna merah, dan yang paragraf ketiga juga sama ya. Jadi yang kalimat pertama tadi adalah kalimat utama, sisanya adalah kalimat pendukung yang saya kasih warna merah ini ya. Mulai dari kalimat kedua sampai yang terakhir. Itu ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 3, tulislah gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nomor 4 ya. Gagasan pendukung pada setiap paragraf di sini sudah saya tuliskan. Untuk yang nomor 4, nah ini gagasan pendukung untuk paragraf pertama. Masyarakat telah menggunakan internet dalam kehidupan. Kemudian penggunaan internet untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Itu untuk paragraf pertama gagasan pendukungnya. Kemudian gagasan pendukung untuk paragraf kedua, internet memberi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, mulai dari informasi pendidikan sampai dengan hiburan. Gagasan pendukung paragraf yang ketiga, media sosial dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kita dapat menemukan informasi yang dibutuhkan sebagai pelajar di situs internet. Kemudian yang ketiga, banyak kasus kejahatan bermula dari internet. Kemudian yang keempat, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat. Tadi ya terkait dengan kasus kejahatan, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat. Oke, itu untuk yang nomor 4 ya. Sekarang nomor 5, tuliskan informasi yang kamu peroleh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Nah, informasi yang kita peroleh tiap paragraf ya. Paragraf pertama, masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Kemudian untuk yang paragraf yang kedua ya, internet memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian informasi dari paragraf ketiga, kita harus bijak dalam menggunakan internet. Kita harus memanfaatkan internet sebaik mungkin untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Banyak kasus kejahatan berawal dari internet sehingga kita harus memanfaatkan internet dengan sehat. Nah, itu adik-adik. Sekarang kita lanjut ke halaman 68 ya. Ini matematika ya adik-adik. Ayo berlatih. Nah, kita diminta yang nomor 1, hitunglah keliling bangun datar berikut. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Cara menghitungnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Berarti kalau kita mulai dari sini berarti ini adalah 1, 2, 3. Ini berarti 3. Kemudian ini adalah 1 ya. 3 ditambah 1. Ininya juga 1. 3 tambah 1 tambah 1. Ini ke atasnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti tambah 3. Ke kirinya 1. Ke atasnya ini adalah 1. Ya. Kemudian ini 3 ya. 1, 2, 3. Ke bawah 1, ke kiri 1. Ini 1, 2, 3. Ini 3. Ini 1, ini 1. Oke ya. Jadi kita hitung 3 ditambah 1 berarti 4. Tambah 1, 5. 5 ditambah 3
8 ya. 8 ditambah ini 1 berarti 2 berarti 10. 10 tambah 3 13. 13 ditambah 2 15. 15 ditambah 3 18. 18 tambah 2 20. Jadi kelilingnya adalah 20 persegi satuan ya untuk yang A ini ya. 20 persegi satuan. Nah, kemudian yang B. Kita lihat di sini, ini lebih mudah ya. 1 2 3 4. Ini 4, ke atasnya ada 1 2 3 4 5. Ini 5. Ini 2. 1 2 3. Ini 3. Ini 2, ini 2. Kelilingnya berarti 4 ditambah 5 9. 9 tambah 2 11. 11 ditambah 3 berarti 14. 14 ditambah 2 16. 16 tambah 2 18 ya. 18 persegi satuan. Dan yang C ya, caranya sama ya. Berarti ini 2 ditambah 1 3. 3 ditambah dengan 3 6. 6 ditambah 3 berarti 9. 9 ditambah 3 12. 12 tambah 1 13. 13 ditambah 2 15. 15 ditambah 1 2 3 4 5 20. Berarti kelilingnya adalah 20 persegi satuan ya. Ya, untuk yang nomor 1 jadi jawabannya adalah yang A itu 20 persegi satuan, yang B 18 persegi satuan, dan yang C 20 persegi satuan. Kemudian nomor 2, buatlah bangun datar dengan bentuk sesuai keinginanmu. Ya, buat bangun dengan keliling 18 persegi satuan dan 24 persegi satuan ya. Ini sudah saya buatkan ya, Adik-adik bisa dilihat. Ini untuk yang nomor 2 lah, ini contohnya saya buat. Nah, 6 kali 3 ya di sini. Jadi ini 6, ini 3, ini 6, ini 3. Ini berarti 18 persegi satuan. Kemudian yang kedua diminta 24 persegi satuan ya. 24 persegi satuan berarti ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ini 24 persegi satuan. Itu ya Adik-adik semua untuk halaman 68. Selanjutnya di sini ada muatan PKN di halaman 69 nomor 1. Tulislah 3 contoh keberagaman yang kamu temui saat bermain dengan teman-temanmu. Nah, 3 contoh keberagaman. Di sini ada keberagaman suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah. Nomor 2, tulislah 3 contoh manfaat keberagaman yang kamu ketemui di tempat bermain. Nah, ini manfaat ya tadi, maaf ya. 3 contoh manfaat keberagaman lah. Dapat menumbuhkan sifat toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Nomor 3, tulislah contoh sikap toleransi yang kamu lakukan saat menemui keberagaman dari teman-temanmu di tempat bermain. Nah, ini contohnya, tidak membeda-bedakan teman, kemudian bermain dengan rukun. Nomor 4, menurutmu mengapa kita harus menghargai dan menghormati keberagaman yang dimiliki oleh setiap teman di tempat bermain? Nah, jawabannya adalah supaya mendapat banyak teman, ya, dapat belajar untuk menghargai orang lain serta untuk melestarikan budaya. Nomor 5, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke Adik-adik, mungkin ini untuk pembahasan soal tema 7 subtema 3 ya, pendamping pembelajaran 5. Untuk pendamping pembelajaran 6 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.